Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrawanda dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset kami pada PTPN 3 Persero Medan. Bab 1. Latar belakang. Profil PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan atau yang bisa disebut dengan PTPN 3 merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 yang merupakan penggabungan dari PT Perkebunan 3 Persero, PT Perkebunan 4 Persero, dan PT Perkebunan 5 Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tertanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung ke dalam satu manajemen dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memiliki kantor pusat yang beralamat di Gedung Argo Plaza lantai 15 di HR Rasuna Said, Jakarta, dan kantor operasional yang beralamat di Jalan C. Batanghari, nomor 2 Medan. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan per 2021, jumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero saat ini, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memiliki 7 produk komoditi yang tersebar di seluruh Indonesia. Komoditi tersebut diantaranya adalah kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, tembakau, dan kokoa, dengan tujuan ekspor ke stakeholders mancanegara serta pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri bersinergi dengan BUMN lainnya. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memiliki 36 kebun sawit dan karet yang berbagi ke dalam 7 distrik yang terbesar di seluruh Indonesia. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero juga memiliki 20 pabrik, yang mana 8 pabrik digunakan untuk mengolah karet yang selanjutnya disebut dengan pabrik pengolahan karet atau PKK. Sementara untuk mengolah kelapa sawit, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memiliki 12 pabrik yang selanjutnya disebut dengan pabrik kelapa sawit atau PKS. Di sini sebelum penggabungan tahun 1958, sejarah perseroan diawali dengan proses pengambilan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh pemerintahan RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi. Tahun 1968, Persero Perkebunan Negara PPN direkturisasi menjadi beberapa kesatuan perusahaan negara perkebunan atau PNP. Tahun 1974, bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Perkebunan diubah menjadi PT Perkebunan Persero. Terjadinya penggabungan manajemen 3 badan usaha milik negara bergerak di bidang perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan 3 Persero, PT Perkebunan 4 Persero, PT Perkebunan 5 Persero disatukan pengolahan ke dalam satu manajemen PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Tahun 1996, selanjutnya melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang berkedudukan di Jalan C. Batanghari, nomor 2 Medan, Sumatera Utara. Adapun setelah penggabungan tahun 2003, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero telah mendapatkan pendanaan obligasi 1 dan 2 dari pasar modal. Tahun 2004, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero melakukan persiapan awal program transformasi bisnis atau PTB secara korporat. Tahun 2007, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero telah membangun tahap infrastruktur KISMK atau Kawasan Industri Semangke seluas 46 EH. Tahun 2008, ground
Breaking penetapan kawasan industri Semengke sebagai kawasan industri berbasis kelapa sawit. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero melakukan pembangunan tahap 2 infrastruktur menjadi 104 ha setelah implementasi peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan atau Persero. G. Uji coba pengembangan IT untuk mempermudah komunikasi antara perusahaan selaku holding dari PT PN 3 dengan diimplementasikan berupa Unfit Communication berbasis web. Tahun 2019, tahun beroperasinya pabrik minyak goreng kapasitas 2.000 ton CPO atau hari produksi PT Industri Nabati Lestari. Tahun 2020 beroperasi PLTBG Kap 2,4 MW di Keksemengkei yang merupakan hasil kerjasama dari BGS PT PN 3 dan PT Pertamina Power Indonesia. Tahun 2021 pada tahun ini diluncurkan brand nasional yaitu Nusa Kita. Brand Nusa Kita ini terdiri dari produk minyak goreng, gula, kopi, dan teh yang mana semua itu diproduksi dari hasil bumi Nusantara. Tahun 2022, pada bulan Oktober 2022, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero melakukan penggabungan semua aset anak usahanya yang berubah pabrik gula ke PT Sinergi Gula Nusantara. Hal ini dilakukan sebagian dari upaya untuk membentuk sub holding pabrik gula. Adapun struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara Persero Medan, struktur organisasi dan telah melakukan beberapa perubahan terhadap struktur organisasinya sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, setiap bagian yang ada dalam PT Perkebunan Nusantara 3 Persero memiliki pimpinan bagian disebut dengan kepala bagian. Bagian umum memiliki 3 sub-bagian guna membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun ketiga subbagian tersebut yaitu subbagian umum dan rumah tangga, subbagian hukum, dan subbagian pertahanan dan keamanan. Nama saya Sutar Majarjen, NPM 2005-160308. Saya akan melanjutkan membacakan bab 2, yaitu tentang kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh pada selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pertama itu ada kondisi. 1. Kurangnya promosi jabatan yang mengakibatkan karyawan kurang termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. 2. Kurangnya pelatihan kerja yang mengakibatkan keterampilan karyawan menjadi tidak berkembang. 3. Ruang dan waktu yang terbatas. 4. Tidak ada perubahan kinerja karyawan. 5. Pelatihan dan pengembangan rata diadakan kepada seluruh karyawan. Yang kedua itu ada penyebab. 1. Kurangnya kesempatan untuk maju. 2. Kurangnya kerjasama antar karyawan. 3. Kurangnya inisiatif. 4. Karyawan terkesan sulit dalam beradaptasi. 5. Lingkungan yang sedikit tidak nyaman. Yang ketiga itu ada kriteria. Pertama, pengalaman kerja karyawan. 2. Pengalaman terakhir karyawan. 3. Pengetahuan yang dimiliki karyawan. 4. Potensi dan keterampilan yang dimiliki karyawan. 5. Pengetahuan yang dimiliki karyawan. Yang keempat itu ada namanya akibat. Yang pertama, pengembangan keterampilan karyawan terhambat. 2. Loyalitas karyawan jadi menurun. 3. Sulit dalam mencapai
target yang diinginkan. 4, semangat kerja karyawan menjadi berkurang. 5 itu ada kinerja karyawan tidak sesuai SOP perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atras Fauzan, NPM 20051602777. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, motivasi kerja menurun. Yang kedua, jarang diadakan promosi jabatan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karir jarang diadakan. Rekomendasi. Yang pertama, PT Perkebunan Nusantara 3 Medan diharapkan penilaian keterampilan, seperti evaluasi keterampilan yang dibutuhkan di berbagai level dan departemen. Yang kedua, PT Perkebunan Nusantara 3 Medan diharapkan melakukan perekrutan dan seleksi, seperti rencanakan strategi perekrutan yang efektif dan seleksi yang cermat. Yang ketiga, PT Perkebunan Nusantara 3 Medan diharapkan dapat sering melakukan pelatihan dan pengembangan, seperti rencanakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Keputusan dilakukan agar perencanaan SDM yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan menjadi lebih maju dan baik. Jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan terjadi kondisi yang lebih buruk pada motivasi kerja karyawan yang kemudian mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi menurun. Sekian. Bab 4, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program perencanaan SDM PT Perkebunan Nusantara 3 Medan untuk periode tahun 2023-2024. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program perencanaan SDM, personalia yang bertugas dalam program perencanaan SDM, dan aktivitas perencanaan SDM karyawan itu sendiri. Sekian presentasi mini riset dari kelompok kami. Terima kasih.